Halo, balik lagi di konten Ngobrol Bro. Tapi kali ini ada yang beda. Gue gak bareng bro gue yang kemarin. Kemarin dia cuti dia hari ini. Hari gue sama sis gue. Siapa lagi kalau yang bukan cantik menawan dalam dunia percosplayan. Ini dia, Alek. Yes. Yoi. Halo. Dan kali ini gue bakal ditemenin sama Alek buat mewawancarai yang paling jago nih di dalam dunia cosplay. Siapa lagi kalau bukan Bang Aditya? Halo. Wait. Nama Adit. Kenapa Abang nggak pakai nama Wibu aja sih? Biasanya kan kalau cosplayer tuh pakai namanya tuh ada wibu-wibunya kan ya. Ada kamikaze gitu. Kok Abang Adit? Apa emang nggak kepengen pakai nama-nama di Jepangan, Bang? Atau terlalu wibu gitu, jadi makanya lebih pakai nama asli. Enggak juga sih. Enggak juga. Bangga dengan nama buatan emak sendiri. Aditya itu sebenarnya nama belakang. Oh, nama belakang. Iya. Kalau misalnya nama panggung dikenalnya pasti namanya Sam Aditya. Syam Aditya. Syam Aditya. Namanya Sam Aditya, cuman akhirnya ini diganti jadi Aditya Diputra, itu nama asli. Oh, Aditya Diputra. Diputra. Aditya Diputra. Oh, Bang Adit ya berarti. Abang ini bisa dikatakan datang dari grup Shadow Cosplay Team. Shadow Cosplay Team ini tim kabaret, tim performance dari Bekasi ya Bang asalnya? Iya, Bekasi. Is mantap. Jadi Bang Aditya ini datang dari tim kabaret Shadow Cosplay Team. Iya Bang ya? Iya bener. Iya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana tuh Bang? Dari Bekasi. Ih, Bekasi. Bekasi punya. Pantes rada-rada ireng. Planet lain Jauh ya. Ya, jadi menurut lu nih Bang, Shadow Cosplay Team bagi lu sendiri tuh apa sih Bang? Apa ya? Tim. Bukan komunitas, bukan organisasi atau grup, tapi tim. Bukan keluarga nih Bang, biasanya kan seakan-akan tuh teman sendiri tuh kayak keluarga gitu Bang. Larinya bakal ke sana sih obrolannya. Wah mantep, berarti seerat itu Lek. Iya. Lu ini masuk dunia Jepangan dari kapan Bang? 2008 SMA kelas 2. Oh. Itu langsung cosplay atau gimana? Cosplay, langsung cosplay. Di ceritanya tuh di sekolah biasanya tuh ada komunitas Jepang kan? Iya, Benar nggak? iya. Lu sendiri pernah SMA nggak? Ya, klub di Iya. SMA. Komunitas apa sih? Eskul. Eskul Jepangan ada kan? Pernah sekolah kan? Ada Jepangan eskul gitu. Dibentuklah di situ masa tingkatan apa sih kalau pertama tuh? Perintis. Oh, perintis. Perintis kan ada kan perintis Oh, jadi gitu. karena belum ada nih awalnya Bang? Belum ada dibuat, salah satunya saya masuk. Kalau mengenal Jepangan, kalau mengenal Jepangan sih pasti udah lama ya. Kita kan hidup di tahun 2000-an, kenal anime dan segala macam kan Jepangan udah kecil. Tapi kalau misalnya kenal cosplaynya itu di tahun 2008. 2000. Lama juga ya, Lek. Kita aja Bang baru sumber jagung. Iya. Baru kenal cosplay 2017. Emang iya? Iya, masih baru gitu. Ini emang sepuh kita, Bang. Mantep. Emang iya? Iya, aku dari 2017. Abang dari 2008. Di gimmick gak sih kalau udah 2017? Bener. Iya. Iya. 2017. Oke. Masih baru Bang. Lu juga Lek. 2016 sih kalau Alek. Iya. Jadi cosplayannya udah dari 2008 ya, 2008. Dan kalau Abang dari 2008 itu apa tuh? Udah lulus SMA? Di SMA kelas 2 gue kenal yang tadi gue bilang eskul. Terus kenal di cosplay itu. Perkenalannya juga lucu sih. Jadi itu dari eskul itu lomba dulu. Semuanya lomba. Terus gue sebagai anggota, gue juga pengen lomba dong gitu. Lomba apa? Yang ada apa? Cosplay. Oke, gue lomba cosplay. Oke. Jadi di situ mulai. Langsung nekat ya. Oke, lomba cosplay lu harus udah dengerin lu nih lomba cosplay. Tanya. Udah bubar tuh rapat. Gue nanya, cosplay itu apa?
Jadi di saat itu belum tahu dia apa itu Betul, cosplay. betul. Oh. Cosplay itu apa? Terus gue tanya, akhirnya dijelasin kan cosplay itu yang pakai baju-baju anime gitu kan. Habis itu itu oke. Di tahun 2008 nyari kostum nggak segampang sekarang. Bener-bener banget. Harus nyari bener-bener buat sendiri. Itu akhirnya gue memutuskan untuk menjadi karakter Anbu. 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 Jadi Anbu ini cosplay pertama lu, Bang? Iya. Anbu cosplay. Alek tahu nggak nih Anbu? Tahu dong. Apa kalau mau boleh tahu? Itu kan ninja yang pakai topeng-topeng. Oh, Iya, iya iya. tahu juga. Anbunya kakak sih, cuman dulu juga nggak pernah. Dulu juga wig itu jarang. Iya. Jarang. Akhirnya gue menggunakan Sasha warna rambut asli gue cat Iya. gitu. Di Kalau- waktu masa sekolah tuh. Kalau nggak salah Bang, itu dulu katanya. Dulu zaman waktu itu ya, waktu belum susah banget wig. Bahkan wig itu pakai tali rapia loh. Oh gue nggak tahu itu. Sumpah. Dulu pernah ada sampai pakai tali rapia. Eh, Saking 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 jarangnya. pengen miripnya. Apa nggak punya duit? Jadi pertama lu terjun cosplay pakai cosplay pertama lu Anbu ya Bang? Anbu Kakashi. Waktu Anbu Kakashi pertama kali cosplay, respon dari orang tuh gimana tuh? Iya. Pernah sih. Anak gua cemong-cemong gitu kan, padahal mah laki. Ini pakai make up. Pakai make up. gimana gitu kan. Keluarga gue lebih tepatnya dia pencinta seni juga sih. Jadi emak gue penari. Hobinya ya, kerjaannya sih suster. Kerjanya penari. Nenek gue dulu yang ngebantu gue bikin topeng dari bubur kertas. Kece banget. Ya. Jadi ngebantu juga. Terus yang buat kostumnya juga nenek gue gitu. Nenek gue namanya Mbah Guru. Wah, guru. Jadi pensiunan guru karena udah mbah-mbah dipanggilnya Mbah Guru gitu. Wah, jadi semua dari nenek itu Bang? Iya, pembuatan pertama dari nenek dari apa sih namanya, topeng, terus kostum, terus properti dulu gue nggak sempet buat. Tapi intinya kalau misalnya lu tanya respon orang tua gue, semuanya sih nggak masalah dengan itu. Kayak sport ya. Support juga udah ya udah biarin anak gue mau jadi apa. Mungkin apa karena dalam keluarga Bang ini semuanya sangat tertarik sama kesenian ya Bang ya? Lebih menyukai seni sih, karya. Iya, karya. Heeh. Kalau kita mah Bang baru make cosplay dibilangnya apaan tuh katanya. Aneh. Kalau ledekan sih pasti ada ledekan, Ledekan kayak ada. bisa kayak jadi apa sih gitu, badut dan segala macam. Tapi Waduh. ledekan itu bukan berarti untuk menghentikan gitu. Udah nggak apa-apa, lu mau nggak jadi apa gitu. Dan akhirnya kan sampai sekarang gue masih lanjut. Oh gitu. Bener ya? Mantap sih, berarti akhir punya orang tua bisa support ya anaknya. Lebih support. Terus dari tadi ekskul Bang, ekskul akhirnya bisa membentuk Shadow Cosplay Team tuh gimana Bang? Iya, gimana tuh ceritanya? Ya itu berawal dari lomba tadi tuh gue ngeliat kayak ini fashion gue gitu, yang dari kecil tuh yang memimpikan jadi sebuah satu karakter, terus jadi di dunia nyata dan segala macam. Dan itu nggak cuma gue sendiri, ada teman-teman gue tuh. Iya. Ajaklah mereka, ayo ada nih kita nih sebuah kegiatan yang kita banget gitu. Apa tuh ini cosplay ini gitu. Cuman memang buat baju itu terlampau mahal dulu ya, sekitar 300-200 buat sejaman anak SMA. Gue nyari duitnya itu sampai ngumpulin botol bekas. Sumpah. Iya, bikin Akatsuki. Itu grup pertama bikin cosplay itu grup pertama itu si Shadow itu Akatsuki. Dari ngumpulin botol bekas gue bisa sampai bikin 5 kostum. Wow. Keren banget. Berarti Abang hasil kerja keras sendiri nih Bang? Iya. Iya. Mulai nabung-nabung. Wah, hebat sih. Lebih mencari uang ke yang barang bekas itu. Di sekolah tuh temen gue sampai tahu gue ngumpulin barang bekas, gue kumpulin gitu. Sampai dikumpulin ya Bang? Yang dikumpulin. Niat banget. Iya sih, emang hebat. Jadi berapa sih anggota awal dari terbentuknya Shadow Cosplay Team Bang? 6 orang. 6 orang. 6 orang. 6 orang apakah teman lingkungan sekolah aja awal? Lingkungan teman rumah sama sekolah gitu. Jadi ada 6 orang tuh ada Rofi, Ipung, Rizky. Bunyi apa tuh? Wah, telolet. Ada Apri sama gue, ini 6 orang kan. Nah gitu udah
dari 6 orang, emang satu lagi 7 berarti sama Kamal. Nih satu lagi nih, orang yang paling menurut gue hebat di dunia per-cosplay itu sekarang itu nggak ada apa-apanya. Si Kamal ini yang paling keren. Kenapa bisa gue bilang paling keren? Kenapa tuh bang? Dia jadi Jetsu. Tahu nggak Jetsu? Ya, tahu. Hitam putih kan? Itu Naruto nggak? Iya. Itu chatnya biasanya lu dalam pemikiran lu Jetsu dalam pemikiran lu chatnya pakai apa? Ini kan chat yang buat body body paint. Body Iya. paint? Enggak. Chat kuda terbang. Lu pada tahu gak lu? Hah? Kuda terbang. Rambutnya warnanya hijau, pakai pilok. Astaga. Tuh di zaman itu tuh. Tuh, ya sekarang gak ada apa-apa, lemah sekarang. Dulu itu tuh saya dulu tuh udah melakukan itu. Pilok lek. Pilok lo, itu nggak rusak rambutnya. Iya. Enggak. Ngebersihinnya pakai apa? Dicukur. Thinner. Ini dia bener. Besok sekolah, besok sekolah Ah, upacara. aduh, Ya kan? Ya, nekat banget. Nekat banget sih cosplayer sebenarnya. paling keren dia. Thinner, gila. Waktu jadi Tahun Jetsu 2008 ya? 2009. 2009. Apakah siapa tadi Kamal. Bang Kamal ini nggak tahu yang namanya body paint? Belum ada saat itu ya? Kayaknya ada tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu adanya itu. Jadi ya udah pakai ini aja. Seidenya. Oh, jadi di saat itu Bang kayak body paint masih apa emang belum ada? Ada, tapi ya tadi seidenya. Seidenya. Kita nggak tahu apa-apa jadi ide hitam putih apa nih? Pakai cat minyak dulu nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat. Oh, kena ini keringet ya? Minyak keringat. Pakai apa sih dulu ngide pakai spidol di iniin di apa sih cat spidol tuh? Iya. Oh. Jadi terus tintanya dikeluarin? dikeluarin terus itu nggak kuat. Tip egg. Wah ini akhirnya pakai kuda terbang tuh paling cocok. Paling cocok. Heeh. Kuda terbang, pilok, semprot tuh. Kayak pemain bola apa itu seputar bola kayak gitu. Iya. Mungkin kalau kayak waktu dulu mah nggak tahu nih kita mau ibaratnya berburu ke siapa, jadi kita nggak tahu apa terbatas pengetahuan kan. Betul. Kalau sekarang kan kita bisa tanya sama internet, internet, dan ya. banyak yang apa sharing juga kan. Kalau dulu kan penggunaan internet juga terlalu sedikit ya kan. Dulu mah kalau gua buka internet nontonnya Primbon bang. Bener. Primbon Jawa. Enggak Primbon yang setan-setan. Iya setan. Sama Friendster. Iya. Kemarin Friendster gue buka tuh udah ada sarang laba-laba. Nggak ada lagi. Saking lamanya gue buka. Oh iya. Di situs apaan sih sekarang? Kurang tahu. Friendster. Ada, cuma ada cuma jadi Friendster apa jadi web apa gitu. Udah nggak ada kayaknya. Ada. Masih ada. Ada. Jadi kita debatin ini Friendster. Iya, ada. Kayak, oke, kalau boleh tahu tadi kan dari Akatsuki 6 orang jadi Shadow. 7 orang. 7 orang Eh, masuk cosplay team. Gimana prosesnya Bang? Apa tiba-tiba Bang, ayo masuk dong join gitu. oh enggak. Cara Kalau- perekrutannya gitu. Kalau dulu yang 7 orang ini karena circle di pertemanan ini kan. Iya. Merambah dapat informasi event-event awalnya. Oh ini awal pertama kali dapat info itu tuh awal dari PRJ kalau nggak salah deh. Blue Plaza. Belum rasa. Oh. ST Bajia. Iya, itu. Tahu. ST Bajia yang di Bekasi sini. Kan dia ada tuh Blue Plaza mulai dari situ. Terus kan mulai kenalan kan satu sama lain orang cosplayer gitu kan. Oh, jadi awalnya dari nggak kenal itu Bang? Nggak kan yang cosplayer itu nggak kenal awalnya. nggak kenal ya? So kenal terus akhirnya berbagi ilmu segala. Rumah lu di mana? Oh di sini. Ayo ikut main. Apa sih? Kopi darat dulu ya namanya. Kopdar. Kopdar Yoi. ya kan. Lu tahu gak Kopdar? Nggak tahu. Nggak pernah ngopi dia mah Bang. Ketemuan gitu. Terus habis itu berbicara lah tentang seputar beli di mana, bikin apa dan segala macam project Sharing-sharing di saat waktu itu tuh ya Bang ya? awalnya. Paling sharingnya. Gitu. Terus baru ketemu sama Alika, anak Depok. Alika sama Azurin. Kalau kenal tuh sekarang udah lumayan si Azurin sih cosplaynya udah lumayan bagus dia. Udah bagus. Ah. Dan dia masih sampai sekarang masih cosplay Bang? Dia anak Alika. Macipot tau nggak? Macipot. Macipot di mana tuh Bang? Macipot cosplay sebenarnya dia juga komunitas cosplay juga di Jakarta lumayan terkenal ya. Terkenal juga. Oh, jadi siapa Alika sama Alika sama Ika Azurin. Zurin itu join sama Shadow Cosplay itu saat itu Bang? Enggak, jadinya partner sih ketemu terus dia ngajakin event di PRJ. Itu pertama kali kita masuk panggung.
Masuk panggung terus kalau nggak salah itu One Piece deh, ada kabaret gitu. Cuman cerita sukses, cuman di situ gue masih merasa kurang dari ceritanya. Ini kalau gue yang buat kayaknya gue bisa lebih deh, kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue yang ngatur, kayaknya gue bisa lebih bikin penonton gitu. Lebih wah lagi karena di remake. Benar. Terus akhirnya jadi awalnya itu belum remake bang? Belum sama sekali. Jadi kayak itu masih apa ya, masih bawaan orang. Lu mau ikut gue nggak manggung gitu kan. Terus habis itu ikan ikut-ikut. Dari situ gue belajar kabaret itu apa, alurnya seperti apa, terus transisi ke endingnya gimana gitu. Oh, udah mulai dipikirin tuh bang ya. Terus habis itu gue dapet kesempatan ngisi acara Ceves, tuh nggak Ceves? Kampus nih. Iya. Gue dapet acara kampus di situ. Shadow Cosplay Team diundang bikin kayak gitu. Jadi itu undangan pertama kali? Undangan pertama kali. Itu penampilan pertama kali Shadow di situ dan sukses. Nah setelah itu baru lu tahu ini nggak sih PRJ yang KHCI? Tahu. Tahu juga KHCI nggak? Tahu. Nah, yang di PRJ yang dulu sempet tahun 2012 itu sampai 2016 itu cukup booming. Setahun dia bisa ngadain acara 8 kali. Oh jadi gitu KHCI ya. Terus waktu konsep tuh kan udah mulai tuh ngembangin ide sendiri kan? Iya. Karena pengen nge-remake biar lebih ger lagi gitu Lek. Jadi konsep waktu itu komedi masuknya kok bisa sih kepikiran ada komedinya? Kadang tiba-tiba ada dangdutnya di Shadow Cosplay Team. Terus ada petualangan Serinanya. Nah itu dia petualangan Serinanya. Serinanya itu. Rame banget tuh. Jatuhnya sih gue nggak masukin lagu yang alay kali ya, sama lagu bukan alay sih, bentar gue di ini lagi, di apa, dibully lagi. Lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Indonesia, sama film-film gitu. Dimasukin ke kabaret Shadow Cosplay Team. Itu konsep yang kita temukan di Shadow Cosplay Team, itu konsepnya. Karena yang gue lihat kalau misalnya serius penonton nggak bergeming, jadi nggak merasa apa ya, merasa tertarik tapi tidak ger gitu. Karena tipikal orang Indonesia itu butuh hiburan, butuh ketawa, Bener-bener. butuh yang dimengerti gitu. Dimengerti dong. Jadi akhirnya ya udahlah, Shadow Cosplay Team ada alurnya nih, benang merah sama parodi gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau misalnya Shadow Cosplay Team itu ada opening, terus masuk ke segmen pertama benang merah, diselipin parodi. Terus masuk benang merah lagi sesuai cerita yang ada di animenya atau filmnya. Terus parodi benang merah sampai ke ending gitu. Nah, waktu masukin komedi ke dalam kabaret Shadow Cosplay Team, sempat ada kayak ini apaan sih? Kok aneh? Kok nggak sesuai sama jalur animenya gitu? Sempat ada komentar-komentar negatif? Ada. OC jatuhnya kan. Out of character ya. Cuman kalau misalnya kalian masuk ke dunia acting, kabaret parodi yang Shadow ini menurut saya yang paling susah dibanding kita ngikutin yang sudah ada. Misalnya acting ini sesuai animnya. Kalau di Shadow kan 2, sesuai anim sama parodi. Lu harus di mana bisa muka lu tuh harus sesuai, apa lagi serius nih, sesuai di mana lu sesuai animnya. Tapi di tengah-tengah situ, di lagi-lagi serius, tahu-tahu lu disuruh komedi. Muka lu harus berubah. Asli. Itu susah. Itu susah sih. Susah banget ya. Itu susah dan segala macam, dan itu kita berlatihan kan, kita Sabtu Minggu selalu apa namanya? Latihan. Iya. Nah, itu terus lagi dubbing. Kita pakai dubbing. Acting, bikin kostum, dubbing, properti semuanya sendiri. Oh, sendiri semua, Bang? Iya, sendiri sama Shadow ya. Iya, di dalam satu Manajemen. cosplay team, satu manajemen, Shadow Production, semuanya bikin bareng-bareng. Bareng-bareng. Nggak ada ngambil dari kayak misalnya bikin di tempat lain. Nggak. Semua murni. Wah, hebat sih. Dari Gitu jajan ya. dan segala macam. Kayak gitu. Terus dari awal sampai sekarang, saya lihat nih selalu kompak Shadow Cosplay Team. Apa sih rahasianya kalau boleh tahu? Karena kemarin-kemarin tuh banyak, Bang. Bikin-bikin komunitas bubar, banyak gitu. Siapa tuh? Gak kenal? Siapa tuh? Jangan dong. Jadi rahasianya apa Shadow Cosplay Team? Dari 2008 ya? Iya. Dari 2008 sampai sekarang 2021. Itu lama banget. Lama banget ya. Gila. Intinya sih prinsip kali ya.
Lu prinsip sama lu punya misi sama visi. Kalau misalnya lu bilang bubar, namanya sebuah tim lah ya, atau mungkin di rumah gitu lah. Keluar masuk itu sesuatu hal yang ada gitu. Keluar, terus ada lagi yang orang baru masuk. Terus ada problem di dalamnya. Ya gue di sini Shadow, gue sebagai ketua. Dan gue di sini adalah orang yang menaungi itu semua gitu loh. Kalau ada yang problem, duduk bareng sini, masalahnya apa, bisa diselesaikan enggak gitu. Berarti kalau udah namanya ketua berarti yang paling sabar ya gitu ya Bang? Iya benar. Jadi tetap ada Bang yang namanya kayak pertikaian, drama. Ada. Lebih ke selek sih ya. Biasanya kan kalau misalnya di dalam komunitas atau tim itu kan paling yang selek itu, yang paling dasar ya seleknya itu karena hubungan. Ada cilok lah. Bener nggak sih? Bener kan? Iya Yang jadi bikin kalau misalnya ada awalnya dilihat wah pacaran seru, pas putus yang satu mojok di sana, yang satu mojok di sini. Iya. Ya itu saya menyiasatinya satu. Oh gimana caranya Bang? Bikin adegan bareng. Terserah lu mau ngikutin gua atau lu nggak berperan di sini gitu. Oh jadi Kan mau tidak mau dia. Jadi rahasianya biar nggak ada drama lagi, bikin dramain aja gitu ya di atas panggung. Iya, bikin sebuah skenario di dalam. Kalau nggak mau ini lu Sempat terjadi itu Bang waktu itu. ada. Wah hebat sih. Ada. Jadi jadi gue bilang kalau misalnya dalam komunitas atau tim dan grup single pasti itu. Dan itu pasti dasarnya itu masalah hubungan cinta, cinlok. Saya itu terkenal di event sekolah, tapi sekarang sepi, apalagi pandemi nih Bang. Iya, itu gimana cara ininya? Mengatasinya. Haus ingin perform gitu Bang. Apa karena emang stop dulu? Iya, tiduran aja dulu, stop dulu. Tapi enggak, di tahun 2020 ada 18 event yang kita mau tolak, tapi sama acaranya dia nggak maunya di hold. Udahlah. Yang ketahan gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya udahlah tolak aja nanti aja kalau itu. Enggak Bang, nah, ini kita hold aja, siapa tahu tahun depan udah reda dan segala macam. Jadi memang mau dipakai gitu loh. Udah ditapin di tanggal segini dulu tuh. Tahun 2020 tuh 18 event kita ya udahlah, udah ada tapi di hold, tapi dijadwalin. Waktu itu pernah sekali bukan sekali, hampir sering sih. 1 bulan tuh Sabtu Minggu tuh udah nggak ada istirahatnya, perform sampai bosan. Bosan kalau nerima duit mah nggak ada bosan ya Bang? Iya benar. Iya benar. Itu waktu sampai 18 ada 18 yang ini nih Order ibaratnya open BO-nya Shadow Cosplay. Mau open BO. micet. Micet dong. Nah, itu apakah semuanya event sekolah semua, Bang? Enggak. Oh, ada. Ada. Kan, entah kenapa saya lihat atau emang saya nggak merhatiin, ya. Di mana-mana tuh Shadow Cosplay itu terkenalnya kayak cuma di sekolah. Di sekolah Bekasai. Gitu. Ternyata pernah kelihatan di mall-mall. Mall nggak ada. Karena satu-satunya vendor ya jatuhnya ya, atau yang ngorder Shadow ini yang nggak nawar cuma anak sekolah doang. Saya kasih segini, deal. Ya udah oke. Saya malas kalau misalnya ditawar sampai kejauhan. Ya udahlah. Jadi waktu itu pernah sekali saya kasih banding harga gitu. Ya udahlah buat perkenalan. Pas di kedua harganya masih sama, mungkin kalau nggak salah lebih ini deh. Maaf ya, ini bukannya ini bisa diinin nggak? Bisa tapi kita sekali aja. Itu harganya makin rendah gitu. Terus akhirnya ya udahlah kasih yang lain aja gitu. Jadi itu alasannya kenapa nggak muncul di event-event event besar kampus gimana. Tapi yang senang itu lebih ke sekolah sih sama corporate. Kalau corporate oke. Kemarin di tahun 2020 yang bikin rumah-rumah tuh apa sih namanya? Rumah apa namanya? Mekarta. Bukan. Apaan? Jakarta udah tutup. Oh, tutup. Oke, bikin rumah tadi katanya. Negara di dalam kota. Aduh, gemetar. Masih magang nih jadi host. Enggak, bukan mereka apa sih yang namanya bikin rumah perumahan itu namanya apa sih? Apa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Perumahan. Developer. Nah, itu diundang sama dia juga. Developer yang di mana? Gua nggak tahu, manajer yang ini. Jadi sampai diundang sama korporat juga.
Barat. Oh jadi kenapa kebanyakan ada di event sekolah karena lebih nggak ribet ya? Lebih nggak ribet, lebih nggak yaudah, Lebih cepet dealnya lebih gitu. cepet. Apalagi yang kita udah langganan itu SMA 1. Wah SMA 1 bener. Itu langganan Selalu banget. ada ya Lek ya? SMK 1 terus sekitar SMA sama SMA 67 sama 4 Jakarta ya, tapi ini SMA 67 sama 44 tuh SMA 5 Bekasi langganan. Berpaling langganan. Terus kalau yang paling jauhnya di mana itu? Bogor kalau nggak salah. Paling jauh di Oh Bogor. itu juga itu tuh langganan hotel apa ya? Hotel Santika bukan. Hotel apa ya namanya yang di deket ini nih? Melati. Bukan iya Melati. Hotel Melati mah seru dong. Bu, apa sih namanya? Yang deket stasiun. Ini yang pernah ke hotel. Hah? Bugo Oyo bang. Curhat. Curhat. Curhat di Oyo. Jangan dong. Iya curhat dulu. Jadi udah sampai ke Bogor juga waktu itu bang. Bogor. Apakah pernah sampai kayak jauh nih ke Jawa, daerah Jawa agak sono dikit? Pernah mau itu diundang di Malang sama Singapura. Singapura. Di Disneyland ya bang. Nggak tahu, cuman dia bilang jauh males. Males jauh. Tim jarak ternyata. Karena jarak. Di Shadow tuh orangnya mageran. Tapi Singapura bang. Males. Tiket pasti aman dong. Makan aman dong. Males. Kenapa gak kasih ke gua aja bang? Nggak apa-apa kalau coba kita kenal. Nih ada nih, mau nggak? Kita ada Malang sama Singapura pernah mau. Singapura paling jauh ya bang. Saya mau ke sana. Mau ke sana. Mau on the way. Cuma nggak jadi. Cuman males. Karena males. Sombong banget sih anjir. Sombong ya. Terus ada spoiler film-film di sosmed lu mau ada apa dari Shadow nih bang? Ini Kayaknya ada sesuatu nih dari Shadow. ada. Kita lagi ngerjain project One Piece Wano. Kita bikin film diorama yang ada karakter One Piece Wano-nya sih. Gitu. Pokoknya nantiin aja deh, insya Allah awal tahun 2022 udah mulai tampil di YouTube Shadow Production channelnya. Tapi kalau misalnya lu cari Shadow Production di keywordnya ya nggak ada Shadow Cosplay Team. Shadow Cosplay Team. Oh jadi Shadow Cosplay Team ini dinaungi oleh Shadow Production. Yang orangnya itu juga. Orangnya itu juga. Tapi ada yang barunya. Gitu. Oh ada yang baru lagi. Jadi tadi kayak One Piece Wano itu apakah lagi dalam tahap penggarapan? Apa udah finishing nih? Belum, masih dalam penggarapan. Penggarapan. Bulan depan kita syuting di Lembang. Lembang, Bandung. Bandung. Oh jauh tuh dari sini ya. Iya. Gimana mah dari Bekasi yang hitam dibawa ke Lembang? Pasti putih langsung ya? Kuning apa merah gitu? Iya. Untuk penggarapannya bang, One Piece Wano ini kira-kira udah berapa persen sih bang? Sekitar 60-70% sih. 70%. Udah mau hampir kelar berarti. Kelar ya. Propertinya udah sedia semua berarti. Udah. Gue kurang Kaido sama Momonosuke sih. Siapa tahu ada yang mau Ayo tuh. muncul di sini. Ayo. Join. Bawa sini aja. Daftar di sini. Mampus tuh. Editor Jadi, tolong. Kalau ada yang berminat bisa hubungin Bang Adit di sini. Bisa banget. Dan juga jangan sampai ketinggalan nih ya bang One Piece Wano dari Shadow Production. Yeay. Terus dari Shadow itu kan project yang hampir selesai nih One Piece Wano. Apakah ada project lagi bang? Oh ada. Kita lagi ngegarap. Ada nih bang, kan belum selesai nih. Itu hebatnya Shadow. Wah hebat. Selalu ada project di dalam project. Kita mau buat Kesatria Heroes, yaitu mungkin kesatria kepolisian namanya The Guns. Dan nanti itu pasti akan kita terus update. Iya. Apa ya namanya ya? Spoilernya Spoilernya di sosmednya di Shadow sosmed Cosplay Team. Cosplay Team benar. Cosplay Team apa yang produksinya nih? Shadow Cosplay Team sama apa namanya Instagramnya The Guns, Kesatria Heroes The Guns. Oke, berarti udah sampai ada ya sosmednya bang? Udah. Boleh dicek-cek, di follow Itu nanti dicek-cek ya. Instagram. Nanti muncul di sini nih, sama di sini nih. Editor tolong editor. Kok begini sih bang? Oke, jadi itu apakah Project One Piece Wano dan Wano. One Piece Wano dan The Guns itu untuk di YouTube bang? Kalau misalnya Wano yang One Piece iya.
YouTube. Terus untuk The Guns mungkin episode pilotnya ada di YouTube juga. Terus tapi rencananya sih mau merambah ke pertelevisian sih ya. Maunya ke sana. Apa rencananya ke sana? Cuman ya rencana Tuhan nggak ada yang tahu. Mungkin yang terbaiknya apa gitu. Berarti gue tuh dong yang namanya penonton bayaran, wah saya siap nih bang. Berkes kotak. Oh, jadi kayak mirip-mirip Bima X gitu ya bang? Betul. Kita terinspirasi sebenarnya dari Kamen Rider juga. Nah, cuman kan Bima X kan Satria Hero. Nah kita buatnya ke Satria Hero gitu. Jadi ya mungkin agak mirip tapi ya berkonotasi berbeda. Oh, gitu. Jadi ada kemiripan ya bang. Kalau Satria Hero kan punyanya si Reno Barak tuh. Satria Hero insya Allah punya saya. Wih, hebat dong, amin ya. Itu nggak bisa di spoiler dikit bang? Tentang apa namanya? Degan yang tadi? The Guns. The Guns-nya. Oke, jadi The Guns ini. Dikit aja. Oh saya kalau misalnya cerita dikit jadi cerita banyak. Itu yang kita tunggu ya. Kita buat clue asik. Jadi The Guns itu nanti ada seorang pemuda bernama Sadam yang ingin bercita-cita menjadi seorang polisi, ternyata ditolak dari kepolisian, tapi dia tidak sengaja bisa terpilih menjadi kesatria hero itu. The Guns gitu. Jadi tujuannya itu adalah intinya gue di sini basicnya polisi. Basic polisi. Entah kenapa gue ngambil polisi, pandangan gue sebagai polisi sebenarnya polisi itu keren, dan gue mau ngelihat ke anak-anak bahwa polisi itu sebenarnya pahlawan, bukan polisi yang di negara Antah Baranta, Irlandia, India, introspeksi diri. Intinya gue mau menunjukkan bahwa polisi itu sosoknya jiwa keadilannya ada gitu. Dan di situ banyak cerita-cerita yang bisa gue ambil dari oknum-oknum. Kan banyak kan sekarang kan ada. Tapi yakin bang dengan apa namanya cerita-cerita inspirasi yang abang pengen luapkan di pertelevisian, yakin gak nih kira-kira? Gue yakin karena apa? Nyampe TV. Kalau sampai TV jujur gini, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya gue dari ceritanya gue sendiri, gue yakin. Kenapa? Baru bulan lalu gue ngasih skenario sama desain gue, ada investor yang mau naruh duit. Wow. Nah, tapi makanya gue butuh pilot ini. Gitu. Semoga sih bisa lancar sih ke depannya bang. Semoga karya gue ini bisa dikenal sih lebih tepat. Amin. Ya udah, berarti tinggal tunggu aja nih ya spoilernya di One Piece Wano di Shadow Production dan The Guns-nya di Shadow Production juga. Tapi belum ketemu nih bang tanggalnya. Apanya? Tanggal filmnya kapan muncul? Insya Allah awal tahun. Awal tahun. Amin ya. Terus kalau udah lama nih bang dari 2008 sampai 2021 sekarang nih dalam kiprah cosplay, kira-kira udah kepikiran belum sih lastnya kapan sih gitu? Terakhir nih. Kayak ngerasa jenuh gitu, udah malas, udah bosen gitu aja. Nggak tahu. Soalnya impian gue malah gue mau bikin production house. Home production jatuhnya. Home production. Jadi Shadow yang awalnya mungkin jadi sebuah cerita kali ya. Yang awalnya cuma sebagai orang yang bercosplay, ya nantinya gue mau bikin film dari orang-orang yang Sebenarnya kan cosplay sendiri itu kan apa sih artinya cosplay? Kostum play. Bermain kostum kan. Iya. Jadi model bisa. Iya. Berakting bisa. Ya arahnya kayak entertain juga. Dan di situ gue jujur aja di Shadow ini ngeliat bahwa ada peluang bisnis di sini. Tapi gue lebih menunjukkan ke karya. Gitu. Jadi mencoba nih yang awalnya apa itu? Cuan apa love nih? Cuan. Karena emang bisa sih semua, apalagi yang namanya seni nih kita bisnisin. Soalnya kebanyakan tuh daripada kita kayak anak-anak yang nggak tahu arahnya kemana, mending kita coba improvisasi gitu dalam seni di dunia dalam cosplay ya bang ya. Bener. Contohnya gue mau nyediain tempat sih. Sedih gue ketika cosplayer sudah tidak tahu yang tadi lu bilang lastnya kapan. Ternyata dia sudah mencoba untuk last tapi dia balik lagi tapi nggak tahu nih kemana. Karena sekarang jujur aja 2020 sampai 2021
tempatnya orang cosplayer kemana sih? Ada nggak? Paling ke online kan, lebih ke online kan. Ya itu, gue mau mencoba nyari tempat di sini, menyediakan tempat. Jadi ya doakan saja. Semoga sih bang. Ya masa dari setengahnya nggak bisa jadi yang tadi. Itu bukan buat itu. Oh iya. Dan itu masih 50-50. Semoga jadi dong. Iya. Jadi kita bakal ini nih Lek, nungguin nih kapan jadinya One Piece One apa? Ya One Piece One Project ya. One Piece. Project One Piece dan Project The Guns-nya nih. Kalau nanti kita tungguin aja di Shadow Production di YouTube. Boleh bilangin bang apa Instagramnya, YouTube-nya, biar kita bisa follow nih. Kalau kalian bisa mengikuti di The Guns atau Kesatria Hero itu di Kesatria Hero The Guns. Iya. Itu Instagramnya. Terus Shadow Cosplay Team Instagramnya juga. Kosutim. Shadow Kosutum. Kosutim. Cosu Team gitu. Iya benar. Enakan di Indonesia itu nggak tahu Inggris. Mulut Bekasi ya. Bener. Oh iya. Kosuteam. Cosu Team. YouTube-nya ada di Shadow Production, cuman untuk pencariannya Shadow Cosplay Team aja mungkin udah ketemu. Sama mungkin ada rencana YouTube-nya The Guns tuh dipisah. Nah, cuman belum dibuat ya. Oke, kita bakal tungguin semua update-update-nya. Kalian juga yang mau nunggu project. Satu lagi. Apa lagi tuh? Apa tuh? Tolong subscribe. boleh Bisa subscribe. Channel saya, Mas Aditya. Ya tapi sebelum subscribe Mas channel Aditya, channel kita dulu Q-chan, baru channel Aditya. Pokoknya tolong editor munculin di sini. Wait, banyak dong. Oke, siap. Gitu. Apa sih namanya? Pop art. Makasih buat Bang Adit dari Shadow Cosplay Team. Dan jangan lupa ya, tungguin konten-konten ngobrol bro selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Q-chan TV. Yoi. Jangan lupa ya, tungguin kita di Ngobrol Bros selanjutnya. Dadah.